bisa dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau juga bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya maupun bisa dilakukan oleh juga orang tua terhadap anaknya. Kekerasan ini berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual atau juga penelantaran ekonomi yang menyebabkan dampak buruk bagi korban, sehingga korban itu bisa mengalami luka fisik maupun mental. KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan banyak keluarga. KDRT itu salah satu, bukan salah satu, itu yang paling tinggi pengaduannya. Kekerasan dalam rumah tangga tuh salah satu kasus yang paling banyak terjadi dan dilaporkan. Oke, selanjutnya yaitu isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Yang selanjutnya bab pertama, ketentuan umum pasal 1 sampai 2 menjelaskan definisi dan istilah penting dalam undang-undang ini, termasuk pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, korban, perlindungan, dan layanan pendampingan. Yang kedua, asas dan tujuan pasal 3 sampai 4. Undang-undang ini berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, dan non-diskriminasi. Tujuannya adalah melindungi korban, menindak pelaku serta mencegah KDRT. Yang selanjutnya, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 sampai 9 mengatur 4 bentuk KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik, memukul, menendang, membakar, melukai. Yang selanjutnya, kekerasan psikis, ada penghinaan, ancaman, intimidasi. Yang selanjutnya, kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual atau eksploitasi seksual. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah atau kebutuhan dasar. Yang selanjutnya adalah hak korban. Ada di pasal 10 tentang korban KDRT berhak atas perlindungan hukum, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara. Yang selanjutnya, kewajiban pemerintah dan masyarakat. Pasal 11 sampai 15. Pemerintah wajib menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Masyarakat juga bisa melaporkan KDRT. Yang selanjutnya, perlindungan pasal 16 sampai 38 yang menegaskan bahwa korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, pengadilan. Hak korban dijamin selama proses hukum berlangsung, dan negara wajib menyediakan layanan untuk melindungi serta memulihkan korban agar terhindar dari ancaman pelaku. Yang selanjutnya adalah pemulihan korban dari pasal 39 sampai 43 yang menegaskan bahwa korban KDRT tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga berhak atas pemulihan secara fisik, mental, dan sosial agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik. Yang selanjutnya, ketentuan pidana dari pasal 44 sampai 53 mengatur hukuman bagi pelaku KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik, maksimal 5 tahun penjara atau denda 15 juta. Kekerasan psikis, maksimal 3 tahun penjara atau denda 9 juta. Yang selanjutnya adalah ketentuan lain-lain, yaitu pasal 54 sampai pasal 55 yang menekankan bahwa UU PKDRT tidak hanya mengatur penindakan dan pelindungan korban, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi masyarakat untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Di pasal 56, undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 September 2004. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa penyebab KDRT. Yang pertama, adanya masalah perselingkuhan. Yang kedua, adanya masalah ekonomi. Yang ketiga,
adanya budaya patriarki, yang keempat adanya campur tangan keluarga, yang kelima adanya perbedaan prinsip. Jauh. Yang selanjutnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, menendang, mencubit, mencekik, dan tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera atau rasa sakit hingga sampai cacat permanen. Yang kedua yaitu kekerasan psikologis atau emosional seperti menghina, merendahkan, mengancam, mengintimidasi, mengisolasi pasangan dari keluarga atau teman. Hal seperti itu berdampak pada kesehatan mental korban. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual seperti memaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan dari istri, pelecehan seksual atau eksploitasi seksual dalam rumah tangga. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi seperti mengontrol keuangan pasangan, tidak memberikan nafkah, melarang bekerja atau mengeksploitasi pasangan secara finansial. Yang kelima yaitu penelantaran seperti mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, atau kesehatan, terutama terhadap anak atau pasangan yang digantung. Setiap jenis KDRT dapat berdampak serius pada korban, baik secara fisik maupun mental. Oke, selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga atau biasa yang disebut dengan istilah KDRT ini juga memiliki dampak yang sangat besar, yaitu baik secara psikologis maupun sosial. Dan diantaranya dampak KDRT secara sosial yaitu bisa membuat seseorang mengurangi tingkat kepercayaan diri pada seseorang. Dan yang kedua membuat isolasi sosial. Dan yang ketiga mungkin bisa membuat seseorang ini kehilangan tempat tinggal atau kehilangan pekerjaan. Sosial, KDRT ini juga bisa menimbulkan dampak psikis pada seseorang, diantaranya trauma emosional, stres, depresi, gangguan jiwa kronis, dan mungkin bisa ke penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik bagi setiap pasangan. Pasangan bisa berkomunikasi dengan cara terbuka, jujur, dan bisa saling memahami. Yang kedua yaitu mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga yaitu edukasi tentang kesetaraan gender. Entah itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dalam rumah tangga dan menghilangkan sikap patriarki. Yang terakhir yaitu saling menghormati pasangan, bisa dengan cara menghargai pendapat atau perasaannya. Lalu selanjutnya apa sih langkah yang harus kita lakukan saat kita mengalami KDRT? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah selamatkan diri, keluar dari zona berbahaya dan mencari tempat yang aman untuk perlindungan sementara. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan bukti. Saat kita mengalami KDRT, maka dokumentasikan atau bisa dengan cara difotokan bahwa kita telah mengalami cedera akibat KDRT. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang, laporkan kepada polisi atau hubungi layanan khusus seperti hotline 129 dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Langkah yang keempat yang harus dilakukan adalah cari dukungan profesional. Bisa dengan cara kita menghubungi psikolog, konselor, atau lembaga seperti Komnas Perempuan untuk mendapatkan dukungan emosional maupun hukum. Kemudian yang kelima adalah bersikap tegas dengan cara menuntut pelaku KDRT untuk berhenti atau tidak mengulangi melakukan KDRT kembali, atau jika memang tidak bisa dipisahkan, bisa dengan cara kita meminta untuk berpisah atau bercerai. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah buat rencana keselamatan jangka panjang seperti menyiapkan strategi evakuasi ataupun kontak darurat ketika kita mengalami KDRT kembali. Itu harus disiapkan untuk menjaga-jaga apabila kita mengalami KDRT ulang oleh suami ataupun orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat KDRT. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu UU
KDRT yang diatur dalam pasal 44 kekerasan fisik. Jika kekerasan fisik itu dilakukan oleh suami kepada istri atau istri kepada suami dan tidak menyebabkan cacat atau hambatan saat bekerja sehari-hari, maka pelaku paling lama di penjara 4 tahun dan denda paling maksimal yaitu 5 juta rupiah. Untuk pasal 45 kekerasan psikis, pelaku kekerasan psikis yang menyebabkan penderita mengalami emosional yang tidak bisa teratur, maka pelaku dipenjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 9 juta rupiah. Untuk pasal 6 kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual dapat di dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman penjara paling lama maksimal 12 tahun atau denda maksimal 36 juta rupiah. Jika kekerasan seksual tersebut mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh, maka pelaku akan dipenjara antara 5 hingga 20 tahun dan didenda 25 juta hingga 500 juta rupiah. Pasal 49 penelantaran ekonomi. Pelaku penelantaran yang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dapat dihukum pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 15 juta rupiah. Oke teman-teman, sekian video penjelasan tentang KDRT dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like and comment.